Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Saputra dengan NIM akhir 009. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Di dalam daftar isi yaitu ada pengertian dan asal-usul asas, yang kedua dasar hukum di Indonesia, yang ketiga penerapan dalam hukum acara pidana, yang keempat implikasi dan problematika, yang kelima kesimpulan dan daftar referensi. Yang pertama pengertian dan asal-usul asas, yaitu ada makna, definisi, dan syarat berlakunya asas. Yang pertama pengertian asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu asal-usul latinnya lex hukum atau undang-undang, spesialis khusus, derogat menyampingkan atau mengalahkan, legi hukum bentuk lain dari lex, generalis yaitu umum. Definisi hukum yang bersifat khusus yaitu menyampingkan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dan arti dari asas lex specialis derogat legi generalis yaitu hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum, yaitu contohnya KUHP dengan Undang-Undang Tipikor, yaitu perkara korupsi, Undang-Undang Tipikor yang berlaku. Syarat berlakunya asas dan hubungan asas lain. Syarat berlakunya asas yang pertama, kedua peraturan mengatur subjek atau objek yang sama. Yang kedua, asas bertentangan atau konflik norma antara keduanya. Yang ketiga, kedua peraturan sederajat dalam hierarki hukum. Yang keempat, peraturan khusus mengatur hal yang lebih spesifik. Dan perbandingan dengan asas lain yaitu ada tiga. Asas yang pertama, asas lex specialis, yang artinya khusus dengan umum. Kriterianya kekhususan isi. Dan yang kedua, asas lex superior, yaitu tinggi dengan rendah. Kriterianya yaitu hierarki. Yang ketiga ada asas lex posterior, artinya baru dengan lama, yaitu kriterianya waktu terbit. Yang kedua ada dasar hukum di Indonesia, yaitu landasan legislatif, normatif, dan jurisprudensi. Dasar hukum asas lex specialis di Indonesia ini ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ada di pasal 63 secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan bersifat khusus lex specialis, yaitu menyampingkan ketentuan dalam KUHP lex generalis. Yang kedua, pasal 63 ayat 2 KUHP, jika bagi suatu perbuatan dapat dikenakan ketentuan pidana umum dan khusus, maka hanya ketentuan pidana khusus saja yang diterapkan. Penjelasan umum KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP ini berkedudukan sebagai hukum acara pidana umum. Undang-undang pidana khusus dapat mengatur acaranya sendiri, dan KUHP berlaku sebagai fallback. Dan yang keempat, jurisprudensi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkali-kali menegaskan dalam putusannya bahwa Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Narkotika lebih diutamakan daripada KUHP dalam perkara yang relevan. Yang ketiga, penerapan dalam hukum acara pidana.
ada Undang-Undang Tipikor, Narkotika, Terorisme, dan Undang-Undang ITE dengan KUHP. Undang-Undang Tipikor dengan KUHP yaitu Lex Specialis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari aspek penyidik, KUHP yaitu melibatkan Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Tipikor melibatkan Polri, KPK, dan Kejaksaan. Dan aspek penuntutan, KUHP yaitu Kejaksaan, Undang-Undang Tipikor, Kejaksaan dengan KPK. Aspek pembuktian, KUHP biasa atau positif, Undang-Undang Tipikor pembuktian terbalik dalam pasal 37. Aspek perampasan aset, KUHP yaitu terbatas, kalau Undang-Undang Tipikor dapat merampas aset terdakwa. Aspek sidang tanpa terdakwa tidak dikenal, kalau Undang-Undang Tipikor in absentia diperbolehkan dalam pasal 38. Yaitu di sini pembuktian terbalik berarti terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil korupsi, kebalikan dari asas praduga tak bersalah dalam KUHP. Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Terorisme dengan KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dari aspek penyidik yaitu Polri saja. Kalau KUHP, Polri dengan BNN. Dan aspek penyadapan narkotika tidak eksplisit. Di dalam KUHP, BNN boleh di dalam pasal 751. Dan rehabilitasi di dalam narkotika tidak diatur. Di dalam KUHP wajib bagi pecandu dalam pasal 54. Di dalam musnahkan barang bukti yaitu prosedur umum dan dapat langsung dimusnahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, penangkapan maksimal 1x24 jam dan maksimal 14 hari dalam pasal 28. Penyidik Polri Umum dan Densus 88 AT Polri di dalam penggeledahan surat izin pengadilan negeri dan dapat tanpa surat atau mendesak dengan penahanan maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang lebih lama. Undang-Undang ITE dengan KUHP dan pola umum penerapan. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, aspek alat bukti KUHP ada 5 jenis di dalam pasal 184. Dalam Undang-Undang ITE ditambah informasi dan dokumentasi elektronik. Aspek penyitaan dalam KUHP yaitu benda fisik. Kalau di dalam Undang-Undang ITE termasuk data dan sistem digital. Aspek ahli yaitu kalau KUHP umum, Undang-Undang ITE wajib ahli digital forensik. Era digital, Undang-Undang ITE menambahkan alat bukti elektronik yang tidak dikenal KUHP. Contohnya yang paling relevan yaitu Lex Specialis masa kini. Pola umum penerapannya yaitu undang-undang khusus mengatur sendiri, yaitu berlaku ketentuan khusus tersebut. Yang kedua, undang-undang khusus diam atau tidak mengatur. KUHP berlaku sebagai fallback. Yang ketiga, ketentuan khusus tidak boleh melanggar, yaitu jaminan HAM minimum KUHP tetap berlaku. Yang keempat, implikasi dan problematika.
dampak positif dan tantangan dalam praktik peradilan. Di sini ada implikasi positif dan problematika. Implikasi positifnya yaitu efektivitas penegakan hukum. Hukum acara khusus dirancang sesuai karakteristik kejahatan, atau bisa disebut lebih tepat sasaran. Yang kedua, fleksibilitas sistem hukum. Negara dapat membuat aturan responsif terhadap kejahatan baru tanpa merevisi KUHP. Yang ketiga, kepastian hukum. Penegak hukum memiliki panduan jelas tentang peraturan mana yang dipakai. Dan problematikanya, yang pertama, tumpang tindih kewenangan. Polri melawan KPK, melawan kejaksaan, siapa yang berhak menyidik? Yang kedua, ketidakjelasan batas norma. Kapan suatu hal tidak diatur sehingga KUHP berlaku. Yang ketiga, potensi pelanggaran HAM. Masa penahanan diperluas dalam undang-undang terorisme. Forum shopping, pemilihan pasal atau undang-undang yang menguntungkan, bukan yang tepat. Solusi dalam praktik peradilan yaitu yang pertama, SEMA Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran MA sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan lex spesialis yang berlaku dalam perkara konkret. Yang kedua, koordinasi antara lembaga. Polri, KPK, dan Kejaksaan menandatangani nota kesepahaman MOU untuk mencegah tumpang tindih kewenangan penyidik dan penuntutan. Yang ketiga, kewajiban pertimbangan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan secara eksplisit dalam putusan mengapa ketentuan khusus diperlakukan dan KUHP dikesampingkan. Yang keempat, pengujian konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah ketentuan lex spesialis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait perlindungan HAM. Yang kelima, kesimpulan dan referensi. Yang pertama, asas fundamental. Lex spesialis derogat legis generalis merupakan asas fundamental dalam hukum Indonesia untuk menyelesaikan konflik norma antara peraturan umum dan khusus. Yang kedua, KUHP sebagai lex generalis. KUHP berkedudukan sebagai hukum acara pidana umum, sementara Undang-Undang Tipikor, Narkotika, Terorisme, dan Undang-Undang ITE merupakan lex spesialisnya. Yang ketiga, efektivitas dengan kepastian. Penerapan asas ini memberikan fleksibilitas penegakan hukum, namun menimbulkan problematika tumpang tindih norma dan kewenangan yang perlu terus disempurnakan. Daftar referensi dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Dan dari buku dan artikel ilmiah, yang pertama ada Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Yang kedua, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.
Yang ketiga, Wirjono Projodikoro, yaitu asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang keempat, Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, penerapan asas lex specialis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.